Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar. Shalom saudara, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita berjumpa lagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang ketiga. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan materi sesudah 2 YouTube yang awal mempersiapkan saudara bagaimana memasuki pelajaran yang ketiga ini. Ada masa persiapan yang harus saudara cek semuanya di dalam buku saudara, ada halaman 26. Ada juga masa di mana saudara bertemu dengan mentor, atau kalau kita YouTube, saat saudara mendengarkan YouTube ini. Saudara harus ingat bahwa sebelum mendengarkan YouTube ini, saudara harus sudah mengisi pelajaran yang ketiga ini, ya. Ada titik-titik yang harus diisi, dan itu artinya saudara belajar sendiri dulu sebelum mendengarkan YouTube, sehingga saudara bisa belajar 2 kali dan itu akan mengendap di dalam hati saudara. Nah, untuk bagian yang pertama ini, itu di halaman 27 sampai 28. Itu berupa penjelasan saja, dan ini saudara harus dengarkan baik-baik karena ini merupakan pintu gerbang untuk saudara bisa memahami nanti, mengerti dan melaksanakan pelajaran yang ketiga ini. Ini pelajaran yang sangat penting tentang kehidupan doa dan membaca firman. Nah, baiklah, jangan lupa ayat hafalan harus saudara sudah hafal. Dari Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya. Kita berdoa dulu sebelum kita lanjut. Tuhan, kami mau belajar. Kami tidak akan mungkin mengerti tanpa Engkau menjelaskan. Mari Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa, terangi hati kami secara benderang, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, jangan lupa ucapkan Wahyu 1 ayat 8. Apa bunyinya? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi setiap kali saudara mendengarkan YouTube, harus saudara hafal dulu, ya. Oke. Dan pelajaran 3 ini ada 10 bagian YouTube, karena tidak bisa satu kali diupload dengan yang banyak, ya. Jadi paling 7 sampai 15 menit. Oke, kita lanjut sekarang. Pelajaran 3 ini bertema berkomunikasi dengan Allah, ya. Dalam pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari siapakah Allah itu, dan seperti apakah sifat-sifat yang dimilikinya. Dalam pelajaran ini kita akan belajar bagaimana bertumbuh dalam hubungan dengan Allah melalui pemahaman Alkitab dan doa. Dalam pelajaran ini kita akan belajar suatu proses, langkah demi langkah, cara berkomunikasi dengan Allah. Setiap hubungan dikembangkan dalam satu jangka waktu tertentu dan melalui situasi yang berbeda-beda. Kita akan belajar bagaimana menggunakan
waktu untuk berkomunikasi dengan Allah secara pribadi setiap hari. Firman Allah dan doa, ini dua sarana. Mazmur 119 ayat 107 berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sini saudara bisa melihat gambar di dalam buku saudara halaman 27. Ada firman Allah di sebelah kiri, ada doa di sebelah kanan, dan itu merupakan komunikasi yang seimbang dengan Tuhan Allah yang digambarkan dengan segitiga sama kaki ini. Sama sisi. Segitiga sama sisi. Doa dan firman Allah merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan harus berjalan seiring pada waktu bersaat teduh. Di dalam firman-Nya Allah berbicara kepada saya, di dalam doa saya berbicara kepada Allah. Komunikasi yang benar akan terjadi bila saya dan Allah sama-sama mengambil bagian dalam komunikasi. Bila saya hanya berdoa tanpa menggunakan firman Allah, maka doa saya hanya merupakan kata-kata dan pikiran saya sendiri. Sedangkan menjadikan suatu doa itu penuh kuasa ialah bila saya menggunakan pikiran Allah yang terdapat di dalam firman-Nya dan mempersembahkan hal itu kembali di hadapan tahtanya. Maka dengan cara ini saya dimampukan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Betapa nyata bahwa firman Allah dan doa tidak terpisahkan. Bila saya berdoa, saya harus mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Hal ini diperoleh di dalam firman-Nya, di mana Roh Kudus memberikan kepada saya pikiran yang benar tentang Allah. Firman Allah juga akan mengajarkan kepada saya betapa jahat dan berdosanya saya. Firman Allah juga mengungkapkan segala keajaiban yang Allah akan kerjakan dalam hidupku dan kekuatan yang akan Ia berikan kepadaku untuk melakukan kehendak-Nya. Firman Allah mengajar saya bagaimana berdoa dengan keinginan yang kuat, dengan iman yang teguh, dan dengan ketekunan yang tak mengenal keputusasaan. Firman Allah tidak hanya mengajarkan tentang siapa diri saya ini sesungguhnya, tetapi juga mengajarkan kepada saya akan menjadi apa saya nanti oleh anugerah-Nya. Dan di atas segalanya, firman Allah mengingatkan saya setiap hari bahwa Kristus adalah pendoa syafaat agung dan telah mengizinkan saya berdoa di dalam nama-Nya. Hai orang Kristen, pelajarilah ajaran yang mulia ini, agar kekuatanmu diperbaharui tiap-tiap hari oleh firman Allah, dan agar dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya, mari kita beralih ke salah satu sisi kehidupan doa. Kita perlu berdoa ketika kita membaca firman Allah. Suatu doa agar Allah mengajar kita untuk memahami kehendak-Nya. Suatu doa agar melalui Roh Kudus saya dapat mengetahui kebenaran dan dapat menggunakan firman Allah. Suatu doa agar saya dapat melihat kebenaran di dalam firman Allah, bahwa Kristus adalah penguasa segala sesuatu dan kiranya Ia juga akan menguasai seluruh kehidupanku. Itu menjadi doa kita sebelum membaca firman. Andrew Murray mengatakan, di dalamku suatu tempat terdalam di hati yang penuh keberkatan. Di tempat ini saya dapat menghampiri Allah di dalam Kristus melalui doa dan firman. Saya mempersembahkan diriku kepada Allah dan kepada pelayanannya, dan dikuatkan oleh Roh Kudus sehingga kasih-Nya kiranya dicurahkan ke dalam hatiku, dan kiranya saya dapat berjalan setiap hari di dalam kasih itu. Ini adalah
ucapan dari Andrew Murray, di mana beliau adalah seorang pendoa yang luar biasa. Nah, kiranya melalui pelajaran 3 ini kita akan bertumbuh menjadi pendoa-pendoa syafaat yang mengenal hukum-hukum doa dan membaca firman dengan benar. Amin. YouTube bagian pertama selesai. Siapkan diri saudara untuk masuk ke YouTube bagian kedua pada hari esok. Namun jangan lupa isi dulu buku saudara di halaman 29. Titik-titik itu isi dulu, ya. Baru nanti kita mendengar YouTube yang kedua pada hari esok. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkati kebenaran ini. Kami mau belajar. Kami mau menjadi pendoa yang benar. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.